Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu PNS. Kali ini saya akan mengupdate informasi terkait bahwa sebagian hak PNS di tahun ini ditangguhkan pemerintah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Informasi resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa tahun ini hak cuti PNS ditangguhkan oleh pemerintah. Di sini disebutkan PNS nekat cuti akhir tahun bisa dipecat, yang mana aturan untuk larangan cuti tahun ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah akhirnya menerapkan PPKM level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru, yakni pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Sejumlah pengetatan pun diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Melalui instruksi tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan gubernur dan bupati atau wali kota untuk melarang aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil PNS cuti. Tak cuma itu, TNI, Polri, polisi, BUMN, dan swasta juga dilarang. Pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara ASN, Tentara Nasional Indonesia, kemudian Polri, badan usaha milik negara, dan karyawan swasta selama periode libur Natal Tahun Baru, yang merupakan bunyi bagian ke-1 huruf G angka 1. Kemudian Kemendagri juga menghimbau kepada pekerja buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Natal dan Tahun Baru. Ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga teknis terkait. Ini adalah bunyi huruf G angka ketiga, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2 Kemenpan RB, Pak Muhammad mengatakan aturan mengenai larangan cuti dan bepergian ke luar kota bagi ASN saat ini masih mengacu pada SE Menpan RB nomor 13 tahun 2021. Namun, pihaknya akan mengeluarkan aturan terbaru yang pada dasarnya beberapa poin akan sama dengan surat edaran sebelumnya. Disampaikan sebetulnya secara normatif, pengaturan di SE 13 sudah jelas juga. Jadi nggak boleh dilarang cuti di pekan yang sama dan hari libur nasional. Kan kalau cuti bersama sudah nggak ada, sudah dihapus ya, katanya. Jika terbukti melanggar aturan tersebut, maka PNS yang bersangkutan harus siap-siap menerima sanksi, dari mulai pemotongan tunjangan kinerja hingga pemecatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan peraturan lainnya. Jadi peraturan pemerintah nomor 94 ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah peraturan yang diterbitkan baru-baru ini oleh Presiden, yang mana acuannya adalah Undang-Undang ASN. Padahal kalau kita lihat, tidak semua isi dari Undang-Undang ASN itu dijalankan oleh pemerintah. Ya, ternyata pemerintah hanya mengambil sebagian saja, termasuk untuk gaji berdasarkan Undang-Undang ASN hingga sekarang masih ditangguhkan oleh pemerintah. Kalau misalnya melanggar pakai pelanggaran disiplin, tergantung levelnya. Masih sama, kalau untuk pelanggaran kita punya aturan tentang penegakan disiplinnya. Tanggung jawab pemberian sanksi ada di PPK, kata Pak Muhammad di hari Jumat yang lalu. Adapun jika merujuk pada aturan tersebut, sanksi disiplin PNS bisa dibagi atas 3, yakni ringan, sedang, dan berat. 1. Untuk hukuman disiplin ringan, terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis dari pimpinan. Kemudian hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau pemecatan. Sementara itu, dalam aturan baru PP nomor 94 tahun 2021 berlaku pemotongan tunjangan kerja alias tukin. Pemotongan tukin dijadikan sebagai salah satu opsi hukuman sedang dan akan dilakukan sebesar 25%
dalam jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan yang terberat selama 12 bulan. Nah, terkait dengan hak cuti PNS ini sebenarnya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ya. Ini adalah aturan cuti bagi Bapak Ibu PNS yang mana di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu mengatur tentang manajemen pegawai negeri sipil yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di 30 Maret 2017 yang memuat tentang cuti bagi pegawai negeri sipil. Menurut PP ini, cuti diberikan oleh PPK yang dapat didelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah. Cuti bagi PNS yang ditugaskan kepada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali cuti di luar tanggungan negara, yaitu adalah bunyi pasal 309 ayat 3 PP tersebut. Dalam PP ini disebutkan, jenis cuti terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Nah, di akhir tahun ini secara umum biasanya Bapak Ibu PNS ya mengambil itu cuti tahunan. Terkait cuti tahunan, PP ini menyebutkan PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya adalah 12 hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima. Dalam hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, menurut PP ini jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, menurut PP ini dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi tahun ini pemerintah tidak mengizinkan Bapak Ibu untuk cuti tahunan, ternyata itu bisa Bapak Ibu pergunakan di tahun 2022 nanti. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut sesuai juknis dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, sementara bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan sesuai PP ini disamakan dengan PNS yang telah menggunakan cuti tahunan. Jadi khusus guru dan dosen hari libur setelah akhir semester ya dinyatakan pemerintah sebagai cuti tahunan. Nah, inilah informasi terbaru Bapak Ibu sekalian terkait dengan hak PNS yang tahun ini juga kembali ditangguhkan oleh pemerintah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.